Saudara-saudari yang terkasih, renungan kita pada hari ini tanggal 28 Agustus 2021 dari pengalaman iman tentang COVID-19. Tepatnya pada tanggal 22 Januari 2021, saat dimana hasil swab antigen menunjukkan saya terinfeksi COVID-19. Tidak ada dugaan sama sekali bahwa saya terinfeksi. Sedikit cerita, saat selesai swab antigen, saya begitu antusias untuk mengetahui apa hasilnya. Namun karena permintaan untuk fotokopi KTP dari para suster dan pegawai, saya pun menyibukkan diri dengan bolak-balik untuk fotokopi. Dan ternyata hasil dinyatakan positif. Saya sontak kaget ketika pimpinan komunitas menyampaikan bahwa saya terinfeksi dan harus menjalani isolasi mandiri di kamar sambil menunggu informasi selanjutnya. Karena sesuai anjuran, para suster yang terinfeksi akan melakukan isolasi mandiri dengan berbekal support, dukungan, doa, perhatian, cinta, dan nasihat dari pimpinan komunitas yang sangat keibuan serta berbekal nasihat jasmani berupa vitamin C. Saya menuju kamar dengan hati yang tak karu-karuan, gelisah, dan bertanya-tanya pada Tuhan, kenapa harus saya? Perasaan selama ini saya tidak ketemu siapapun selain di kamar untuk belajar. Ya, maklum, karena belajar online di saat pandemi sekarang. Kamar menjadi saksi bisu untuk rintihan dan keluhan hati saya saat itu. Namun pada akhirnya saya menyadari bahwa semua rencana Tuhan ingin memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat sejenak, untuk berefleksi, dan untuk semakin dekat dengan Tuhan lewat doa-doa yang intensif. Saudara-saudari yang terkasih, 1 Agustus 2021 di luar dugaan saya. Hasil swab antigen menunjukkan saya terpapar virus corona untuk kedua kalinya. Kaget? Ya, benar sekali kaget. Tetapi untuk yang kedua kali ini, rasa kaget tidak melampaui batas sebab saya sendiri sudah menduga bahwa saya akan terpapar COVID-19. Karena gejala yang saya alami sangat khas dengan gejala COVID-19, yakni demam, flu, batuk, dan sakit kepala. Untuk yang kedua kali ini, bukan hanya swab antigen yang menunjukkan positif, tetapi hasil PCR juga menunjukkan positif. Rasa sedih dan semua perasaan bercampur aduk karena saya harus menjalani masa isolasi mandiri, namun kali ini harus menjalani isolasinya di rumah sakit, berhubung harus diopname. Pengalaman yang tidak mengenakan, pengalaman yang sangat membosankan, namun apa boleh buat, semua harus dijalankan dan dipatuhi demi keselamatan kita bersama. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita belajar dari pengalaman hidup kita masing-masing dan juga pengalaman orang lain. Kita pasrahkan setiap pengalaman hidup kita kepada Dia yang menjadi pusat hidup kita, yakni Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dia akan mengubah keluh kesah kita menjadi sukacita sejati. Dia mengubah pengalaman pahit kita menjadi pengalaman manis dan berharga. Dari Dialah kita belajar untuk pasrahkan semua yang kita alami. Kita akan menjadi pribadi yang kuat dan tangguh setelah kita melewati pengalaman yang mungkin membuat kita jatuh, kecewa, marah, dan bahkan sakit hati. Dukungan, support, cinta, dan perhatian dari orang tua, teman, sahabat, dan orang-orang terdekat kita menjadi obat yang sangat manjur untuk proses penyembuhan. Jauh dari semua usaha itu adalah usaha untuk menjernihkan hati dan pikiran agar kita tidak terganggu dan stres menghadapi situasi. Karena semakin kita stres, maka akan mempengaruhi sistem imun kita. Mari kita mematuhi protokol kesehatan sehingga kita sehat dan kuat. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bandingkan Markus 2 ayat 17. Kata-kata Yesus ini menjadi sandaran untuk terus bermohon
dan pasrahkan semua peristiwa hidup termasuk pengalaman COVID-19. Semoga demikian.